Shalom. Saya harap di tahun yang baru dan ini minggu pertama dalam bulan dan tahun berjalan, kita memiliki semangat dan spirit yang baru, sehingga di sepanjang tahun ini kita akan menjadi pribadi-pribadi anak-anak Tuhan yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, tentu kita semua punya impian, punya keinginan, punya harapan, punya cita-cita. Tetapi sekali lagi semua itu harus kita letakkan di bawah kaki Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa dapat sanggup menolong saya dan saudara. Hari ini kita akan belajar bersama dari satu teks yang terambil di dalam 2 Korintus pasal yang kelima. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Demikian bunyi kebenaran firman Allah. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7 dikatakan begini, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kita baca sekali lagi. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dari teks ini sebenarnya mengajarkan kepada kita tentang satu poin yang namanya iman. Kita semua sepakat untuk mengatakan sebagaimana dalam Ibrani pasal yang ke-11 menjelaskan kepada kita semua tentang apa yang dimaksud tentang iman. Tetapi kita tentu juga tidak memungkiri bahwa di satu sisi ada iman, tetapi di satu sisi ada godaan besar. Sehingga muncul pertempuran antara iman yang kita punyai dan godaan besar yang sedang kita hadapi. Godaan besar yang kita hadapi adalah sesuatu hal yang tidak kita lihat di depan. Dan kemanusiaan mengatakan sesuatu yang tidak lihat memungkinkan ada keraguan-raguan. Sesuatu yang kita belum lihat memungkinkan ada kata rasa tidak percaya. Dan kita tidak bisa pungkiri karena itu fakta dalam pengalaman saya dan saudara, amin. Kita tidak bisa pungkiri karena itu hal yang selalu kita alami dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita. Sehingga awalnya sudah saya pernah katakan di tanggal 31 kalau tidak salah. Saya pernah katakan bahwa kita sedang berhadapan dengan sesuatu yang masih kabur. Sesuatu yang masih gelap. Dan itu sebabnya kita butuh yang namanya harapan. Di tengah kegelapan lahirlah sesuatu yang disebut dengan harapan. Nah, kalau kemudian muncul harapan, maka di balik gelap ada terang. Katakan amin. Kalau kita mengatakan bahwa kita tidak punya harapan, maka di balik gelap ada kehancuran. Tapi orang yang percaya, kita selalu sepakat mengatakan bahwa di balik sesuatu yang belum kita lihat, ada terobosan-terobosan yang Tuhan akan kerjakan. Kita sudah melewati tahun 2024 dengan ada banyak mujizat yang kita alami. Saya tidak mau bicara tentang pengalaman dari pribadi saya dan pribadi saudara. Kita buktikan saja tentang pertolongan yang Tuhan kerjakan di dalam gereja ini. Kita buktikan dengan kasat mata apa yang tidak kita pikirkan. Apa yang belum kita rencanakan, tapi justru Tuhan bertindak melampaui apa yang kita pikirkan. Sehingga dengan demikian maka saya juga percaya di tahun ini Tuhan juga akan mengerjakan sesuatu yang hebat dalam pribadi kita. Kalau Tuhan bisa kerjakan dalam gereja ini, saya juga percaya Tuhan akan kerjakan dalam setiap pribadi. Kalau Tuhan bisa kerjakan dalam setiap pribadi, maka Tuhan akan kerjakan dalam setiap kita selaku umat yang percaya kepada Tuhan. Sehingga Paulus mengatakan bahwa kita tentu harus mengatakan kita hidup ini bukan karena melihat. Karena kebanyakan orang mengatakan kalau lihat dulu baru percaya, maka selalu orang hubungkannya dengan satu pribadi murid Yesus yang bernama Thomas. Katakan kiri kanan, jangan sama dengan Thomas ya. Kalau menjadi seperti Tommy mungkin. Tetapi ini hal penting yang ingin saya ulangi supaya kita terus berjalan dengan iman kita. Karena kita menghubungkannya dengan berkali-kali kita jatuh bangun saudara. Tapi di setiap kita punya iman,
di situ ada kekuatan. Di saat kita tidak punya iman, kita akan lemah. Kita perhatikan begini. Kenapa penting iman? Karena itu dasar hidup orang percaya. Kenapa penting iman? Karena itu dasar pijakan kita. Sehingga apa yang penulis Ibrani sampaikan, saya akan baca. Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman adalah dasar dari segala hal yang kita harapkan. Tapi menjadi sebuah pembuktian bahwa kalau kita punya iman, maka kita sudah melihat sesuatu di depan. Kadang dunia sekuler mengatakan itu aneh. Tapi kacamata iman mengatakan demikian. Karena dasar pijak kita adalah iman kita kepada Kristus. Yang memungkinkan kita belum melihat sesuatu, tapi kita sudah lihat. Contoh praktis, kita belum melihat jawabannya dari apa yang kita doakan, tapi kita seakan-akan mengatakan apa yang kita doakan itu sudah ada. Katakan amin dulu. Apa yang kita belum capai, tapi iman mengatakan bahwa sudah saya punyai. Kalau di dompet saudara mengatakan bahwa di sini cuma ada uang Kapitan Patimura, masih ada kasihnya? Saya nggak ada lagi. Tapi semua orang kan tentu mengatakan mestinya yang merah-merah. Tapi iman mengatakan kalau hari ini belum, maka besok-besok itu sudah ada buat saya. Sehingga kalau lebih saya mempersingkat mengatakan iman, bicara tentang sesuatu yang belum ada, tapi sudah ada di sini. Hari ini saya mau mengatakan bahwa seperti apa iman saya dan saudara, kiranya itu ada pada saudara hari ini. Dan sesuatu yang besar yang belum saudara miliki, tetapi ketika engkau punya iman, maka engkau harus mengatakan itu sudah ada di rumah saya. Nah, mungkin itu gampang-gampang sulit kalau bahasa ini. Tapi saya harus dapat mengatakan bahwa orang yang percaya memiliki keunikan tersendiri dalam menjalani sebuah kehidupan. Karena ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang menjelaskan tentang perkara-perkara yang mustahil, tapi Tuhan dapat kerjakan sesuai kadar kemampuan iman yang dimilikinya. Contoh praktis kita bicara tentang soal seorang yang namanya Abraham. Di dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4 itu menjelaskan kepada kita, dan saya akan baca begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Perhatikan kata bangsa yang besar. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Perhatikan, ketika firman ini datang kepada Abraham, Abraham belum punya sesuatu yang hebat. Abraham belum punya keturunan yang luar biasa. Tapi Tuhan katakan keluar. Dan engkau akan menjadi berkat. Engkau akan diberkati. Engkau akan menjadi satu bangsa yang besar. Dan fakta Alkitab mengatakan bahwa apa yang ditulis dalam Kejadian pasal yang ke-12 itu digenapi. Sehingga per hari ini ketika kita berdoa, selalu muncul berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Selalu muncul. Kenapa? Karena dia menjalaninya dengan iman dan Tuhan memberkatinya.
Jadi ketika kita berjalan dengan iman sebagai bagian dari dasar pijak perjalanan iman kita kepada Kristus, maka menjadi langkah selanjutnya bagaimana berkat Allah akan menjadi bagian bagi kita. Bukan semata-mata kita hanya diberkati sendiri dan kita puas dengan berkat sendiri, tapi oleh kita orang lain diberkati. Karena kebanyakan kita berdoa supaya kita diberkati, benar. Tapi kita harus ingat, saya diberkati supaya orang lain diberkati. Saya diberkati supaya orang lain juga menikmatinya. Di tahun 2024 kemarin, di minggu kedua kalau tidak salah saya mengatakan, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan telah mengaruniakan banyak hal dalam hidup ini. Ada orang yang hari ini makan, mereka tidak tahu siangnya makan seperti apa. Hari ini mereka tinggal di satu rumah, mereka berpikir nanti bulan berikut tinggalnya bagaimana, karena harus bayar lagi tempat tinggal. Mereka kesulitan dan mereka terus bergumul setiap saat. Kalau saudara tinggal dan tidak berpikir tentang bagaimana bulan depan tinggal di mana, saudara bersyukur. Kalau hari ini saudara makan dan tidak berpikir nanti besok makan apa, saudara harus bersyukur. Karena Tuhan sudah sediakan kepada saudara berkat-berkat yang melampaui apa yang saudara pikirkan. Dan kadang-kala justru kita mengeluh dengan Tuhan. Tapi iman kita mengatakan bahwa justru keluhan melemahkan iman kita. Maka sesulit apapun perjalanan iman kita, mari kita jalani saja saudara. Yang kedua ingin saya sampaikan bahwa berjalan dalam iman membutuhkan ketaatan. Sekali lagi, berjalan dalam iman membutuhkan ketaatan. Saya ingin baca dalam Ibrani 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk pergi ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Jadi Abraham berjalan tanpa melihat tempat tujuan. Dia hanya punya ketaatan yang lahir dari iman. Ketaatan yang memungkinkan dia bisa dapat berjalan. Kita sepanjang tahun ini akan kita terus berjalan dengan mempercayai sungguh apa yang Tuhan janjikan Tuhan akan genapi. Apa yang Tuhan janjikan akan terwujud di dalam pribadi saya dan saudara. Kita jalan dengan ketaatan kepada Tuhan. Karena ketika Tuhan tuntun kita, kadang kita harus masuk dalam lembah yang dalam sekalipun. Tetapi justru di sana ada berkat yang Tuhan sudah sediakan. Ketika kita harus berjalan dan mendaki gunung yang tinggi, saudara harus percaya di atas ada berkat yang Tuhan sudah sediakan. Mari kita terus berjalan naik. Karena kita harus turun dan kadang kita harus melewati bebatuan, kadang kita harus melewati semak belukar. Tapi mari kita jalan karena di sana ada berkat-berkat yang Tuhan sisihkan dan Tuhan berikan itu spesial buat saya dan saudara. Kita taat berjalan saja. Walaupun hati kecil mengatakan terlalu sakit, terlalu berat. Tapi kalau kita terus berjalan dengan iman, mengatakan bahwa di tengah puing-puing kehidupan kita ada berkat-berkat yang tidak bisa dicuri oleh orang lain. Karena berkat itu adalah spesial buat saya dan saudara. Yang ketiga dengan cepat ingin saya sampaikan begini. Bahwa berjalan dalam iman itu kita perlu mujizat. Tetapi mujizat yang kita miliki harus dipelihara sehingga tidak membuat kita jadi sombong. Sekali lagi, berjalan dengan iman itu selalu ada mujizat. Tapi kita harus pelihara supaya kita tidak menjadi sombong. Karena ketika kita menjadi sombong, maka awal kehancuran kita. Alkitab banyak menyoroti tentang hal ini. Tetapi saya ingin mengatakan semua yang Tuhan anugerahkan, mari kita serahkan kembali kepada Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan sebagaimana dalam Mazmur pasal 37 ayat yang kelima dikatakan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan
dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Kita sudah berulang kali berdoa, kita berulang kali meminta, kita berulang kali memohon supaya mujizat terjadi dan mujizat terjadi. Berulang kali Tuhan lakukan berbagai hal, selalu Tuhan kerjakan. Dan itu sebabnya hari ini saya ingin menyampaikan bahwa tentang mujizat, pertolongan dan kehebatan Tuhan tidak bisa kita ragukan lagi. Tapi poin yang ingin saya katakan bahwa semua yang sudah kita terima, kita pelihara itu supaya kita jangan menjadi sombong. Pelihara itu supaya hati kita tetap terjaga di hadapan Tuhan. Pelihara itu agar supaya kita tidak dapat menyaingi tentang kehebatan Tuhan di mana kita tidak punya apa-apa. Karena bukankah kita semua sepakat mengatakan hanya Tuhan yang berkuasa di dalam kehidupan saya dan saudara. Tapi ketika kesombongan datang, kita akan mengatakan Tuhan bukan apa-apa buat saya. Sadar atau tidak, tapi ketika kita mengandalkan diri kita sedang menyombongkan diri. Karena kita menganggap kita bisa. Kita mungkin mengatakan bahwa saya akui Tuhan yang hebat, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang ajaib. Tapi di saat kita tidak melibatkan Tuhan, di saat kita merasa diri lebih, tanpa sadar kita sedang mengatakan Tuhan bukan apa-apa. Walaupun kata-kata itu tidak keluar dari mulut kita. Tapi di saat kita abaikan Tuhan, sikap kita itu menjelaskan kita lebih dari Tuhan. Dan kalau ini yang terjadi, malapetaka sedang menanti kita. Kehancuran hidup kita sedang menanti kita. Karena itu, betapa penting dalam perjalanan iman ini, kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Apa yang Tuhan buat saya dan saudara, apa yang kita raih dalam hidup ini, kita katakan ini semua karena Tuhan. Apa yang kemudian kita miliki, kita katakan ini karena Tuhan. Apa yang kemudian kita terima itu karena Tuhan. Kalau kita berdiri hari ini itu karena Tuhan. Kalau hari ini kita boleh ada dikelilingi dengan banyak orang yang mengasihi saudara, itu karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Kita terus memelihara hati dan hidup ini sehingga semua yang Tuhan telah kerjakan jangan membuat kita kehilangan kendali. Yang keempat yang ingin saya sampaikan bahwa berjalan dengan iman perlu ketekunan. Berjalan dengan iman perlu ketekunan. Kenapa penting ketekunan? Karena seringkali kita harus menunggu waktu Tuhan. Dan pekerjaan menunggu itu pekerjaan yang ringan atau berat? Berat. Pekerjaan menunggu adalah pekerjaan yang berat. Sekarang ini dengan adanya teknologi HP di tangan saudara, sehingga memungkinkan ketika menunggu terlalu banyak, saudara mulai nonton apa saja yang saudara bisa nonton. Saudara nonton TikTok, Facebook, YouTube. Saudara bisa nonton menghibur waktu penantian saudara. Tetapi kalau penantianmu itu adalah hal yang tidak terlalu mendesak. Tapi bayangkan kalau kemudian penantian saudara adalah sesuatu yang emergensi. Sesuatu yang mendesak. Contoh saja, orang itu akan datang membawa sesuatu yang saudara pesan. Sementara barang yang saudara pesan itu menentukan masa depan saudara. Di satu sisi tidak boleh lewat waktu yang ditentukan. Orang yang saudara tunggu untuk membawa berkas yang saudara punyai belum kunjung tiba. Apa di hati saudara? Duk dak. Kenapa? Karena itu menentukan masa depan saudara. Dan ini sama sebenarnya dalam perjalanan kita mengiring Tuhan.
kadang-kala membuat kita ini ada pada posisi yang seakan-akan terpojok. Tapi saya harus bisa mengatakan bahwa perjalanan kita dengan iman adalah sebuah perjalanan yang kadang-kala membuat kita pada posisi apakah bisa atau tidak. Tapi belajar ketika kita menentukan hidup dengan iman, menjalaninya dengan ketekunan, maka kita mungkin mengatakan orang yang kita tunggu itu belum terlihat. Waktu penantian dari durasi waktu membatasi kita untuk menyerahkan sebuah berkas. Itu hampir lewat. Tapi orang yang sudah terbiasa berjalan dengan iman, sudah terbiasa dengan ketekunannya, dia akan mengatakan tidak. Sebelum waktu itu berakhir, dia pasti sudah datang. Amin. Sama. Ketika saudara bergumul sesuatu, ku belum lihat juga hasilnya. Tapi engkau harus percaya. Karena dalam sepanjang perjalanan iman kita, Tuhan tidak pernah terlambat menolong saya dan saudara. Sehingga kita harus terus dan terus berharap kepada Tuhan. Karena dengan adanya ketekunan kita semua, maka memperbesar pengharapan kita. Apa yang kemudian dia alami oleh seorang yang hebat yang namanya Yusuf. Kita coba perhatikan dalam Kejadian pasal yang ke-37. Yusuf menjadi satu kisah yang hebat menurut saya. Karena ketika Yusuf seorang yang masih muda, seorang yang benar-benar menjadi anak kesayangan saudara. Yusuf menjadi terlihat prioritas ayahnya. Dia dipandang sebagai anak yang punya keunggulan tersendiri. Cerita Alkitab mengatakan Yusuf menjadi seorang anak yang akhirnya muncul kecemburuan dari saudara-saudaranya. Perlakuan yang kemudian diberikan kepada Yusuf adalah perlakuan yang tidak adil sebagai saudara. Kenapa ini terjadi? Karena ada beberapa pernyataan mimpinya yang terkesan semua saudara-saudara termasuk ayahnya akan sekali waktu datang sujud menyembah Yusuf. Intinya karena Yusuf sekali waktu akan menjadi seorang yang hebat. Mimpi itu menjelaskan kepadanya bahwa tidak ada saudara-saudara di dalam rumahnya termasuk ayahnya sehebat Yusuf. Dan itu menjadi kisah yang kemudian diceritakan beberapa kali oleh Yusuf. Sehingga memunculkan kecemburuan. Berencana membunuh dia, kemudian menjual dia. Kemudian setelah itu diperlakukan tidak adil, dia dimasukkan ke penjara lagi saudara. Tapi Yusuf kalau saudara perhatikan di dalam Alkitab. Saya tidak temukan ada keluhan yang muncul di dalam diri Yusuf. Saya tidak temukan Yusuf marah. Saya tidak temukan Yusuf bereaksi kepada saudara-saudaranya. Artinya apa? Secara diam-diam Ayub percaya Tuhan sedang proses Yusuf supaya Yusuf bisa mencapai dari apa yang dimimpikannya. Yusuf tidak ragu. Sekalipun mungkin ada perlakuan tidak adil, ada perlakuan tidak wajar. Dia dianggap sebagai penjahat di rumah Potifar. Tapi Yusuf menjalaninya. Dengan rela dia ketika dia dimasukkan ke penjara dia tidak naik banding. Untuk membela diri bahwa dia tidak bersalah. Ketika saudara-saudaranya ingin membunuh dan menjual dia, Yusuf tidak punya reaksi untuk bagaimana menolak keadaan ketidakadilan itu.
Yusuf tetap tekun dan memiliki pengharapan. Karena saya percaya Yusuf sedang berjalan dalam iman. Artinya sebagai penguasa, sebagai orang yang akan dihormati belum terlihat. Tapi Yusuf, saya percaya dari sikapnya menunjukkan dia punya ketekunan, tapi dia punya harapan karena ada punya iman. Dan dia terus jalani itu. Sehingga kemudian kesimpulannya ternyata benar. Apa yang dimimpikannya ternyata itu terwujud. Ternyata itu tergenapi. Karenanya saya mau ingin mengatakan agar supaya kita selaku orang yang percaya berjalan dengan iman, ketekunan dan pengharapan selalu harus ada pada kita. Kalau hidup kita tidak lagi punya harapan, maka tidak ada lagi kehidupan. Sekali lagi kalau kita tidak punya harapan, tidak ada lagi kehidupan. Karena kita menjalani kehidupan secara jasmani masih bergerak. Tapi kita tidak sudah lagi punya pengaruh apa-apa. Karena orang yang tidak punya harapan, dia tidak punya semangat lagi. Orang yang tidak punya harapan, dia tidak punya gairah lagi. Tapi orang-orang percaya harus terus berjalan dengan iman. Supaya apa? Diikuti dengan ketekunan dan harapan. Karena Yakobus mengatakan begini. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi ketekunan itu penting buat saya dan saudara. Sehingga memungkinkan kita tidak akan mengurangi pengharapan yang kita punyai. Dari situ akan melahirkan bahwa iman menerobos kemustahilan. Iman menerobos kemustahilan. Tanpa iman tidak bisa menerobos kemustahilan. Hanya dengan iman mampu menerobos kemustahilan. Hal-hal yang mustahil menurut saudara, hal-hal yang mustahil menurut saya, tidak mustahil bagi Tuhan. Itu hanya bisa dimiliki dari hidup kita yang memiliki iman di dalam Kristus. Kita akan terus berjalan dan berjuang untuk menerobos kemustahilan di tahun 2025. Hari ini saya sudah tadi katakan ini minggu pertama bulan berjalan. Mari kita dengan iman mengatakan, saya percaya dengan iman akan menerobos kemustahilan. Apa yang harus dilihat sebagai kemustahilan? Ini keadaan ekonomi saya tahun ini. Ini keadaan status sosial saya tahun ini. Ini pergumulan saya di tahun ini. Dan saya tahu dalam tahun ini juga Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang hebat dalam pribadi saya. Baik di dalam rumah tangga saya, dalam pekerjaan saya, dalam karir saya akan ada terobosan-terobosan hebat yang Tuhan akan kerjakan. Bagi orang mungkin akan pesimis, bagi saya tidak karena saya berjalan bersama dengan Tuhan. Bagi orang mungkin mengatakan bahwa ya itu aneh. Bagi saya mengatakan tidak, karena di dalam Tuhan selalu ada hal-hal aneh dikerjakan Tuhan. Amin. Jadi ketika orang mengatakan itu aneh, saudara harus mengatakan bahwa tidak, karena memang benar Tuhan selalu buat hal-hal aneh dalam hidup saya. Apa maksud ingin saya sampaikan hal-hal ini? Supaya di dalam tahun 2025 ini kita akan berjalan dengan kemenangan lepas kemenangan. Kita akan berjalan lepas kemenangan. Kita menang atas segala kelemahan kita. Kita akan menang atas segala kegagalan kita. Kita akan menang atas segala hal yang menurut orang lain kita gagal. Kita terus jalaninya.